Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiqar. NIM saya 051547544 yang berasal dari Prodi Sistem Informasi Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk bahan ajar pemekaran bahan ajar di universitas. Yaitu kita berfokus untuk membuat website berbasis WPS sebagai contoh. Kami menggunakan website kedua. Kita sudah dibaca melalui database, tetapi melalui CS file sebagai bagian data yang akan dilakukan sistem dari database. Jadi kita diminta untuk membuat dua halaman website yang perlu dikembangkan, yaitu halaman stok bahan ajar dan hosting jadi purchase order. Lalu di sini kita lalu di sini juga ada folder JS yang di dalam itu terdapat data bahan ajar, stok. Lalu di sini kita sebagai membuat tampilan website kita. Index adalah halaman utama sebelum kita masuk ke stok dan stok dan kalau halaman stok digunakan untuk menentukan bahan ajar, kalau tracking digunakan untuk melihat perkembangan dari bahan ajar yang sudah atau digunakan untuk sistem dari folder JS berisi data dummy. Dan lengkap JS dari file data bahan ajar yang berisi data awal, sedangkan stok JS berisi sertifikat program untuk masing-masing halaman. Oke, kita langsung saja ke pengerjaan webnya. Di sini kita akan langsung saja open di slide center. Di sini pada halaman utama atau indeks halaman terdapat dua node navigasi, yaitu stok bahan ajar dan juga tracking dan level order. Halaman ini berfungsi untuk sebagai menu utama agar pengguna dapat memilih fitur yang ingin digunakan. Lalu kita nomor satu, yaitu di sini ada halaman stok bahan ajar. Lalu pada halaman ini aplikasi menampilkan daftar stok bahan ajar dalam bentuk tabel. Data yang ditampilkan mengikuti mata kuliah, kode mata kuliah, lalu ada kategori, ITE, rak, harga, stok, fungsi, status, dan catatan seperti yang disebutkan pada soal. Lalu data ini ditampilkan menggunakan Vue.js dengan directive report sehingga setiap data bahan ajar yang ada di dalam array dapat ditampilkan secara otomatis ke kode. Lalu kita penjelasan yang di sini kita diminta untuk menggunakan fitur yang bisa menjadi stok bahan ajar. Ini yaitu melakukan filter dan sort dan data stok. Lalu terdapat filter stok berdasarkan info daerah kategori mata kuliah. Pada penjelasan ini dalam stok bahan ajar
terdapat fitur filter yang dapat memfilter data berdasarkan UP daerah. Setelah UP daerah dipilih, barulah pilihan kategori mata kuliah akan muncul. Nah, ini merupakan contoh dependent options karena pilihan kategori bergantung pada UP daerah yang dipilih. Seperti yang dibuatkan oleh saya. Kita langsung saja cek. Misalnya kita pilih di universitas. Nah, setelah kita pilih, baru akan muncul kategori mata kuliah. Lalu di sini juga terdapat filter stock English, yaitu gunakan untuk menampilkan data bahan ajar dan jumlah stoknya kurang dari versi stok atau stoknya sudah kosong. Fitur ini berguna sebagai pengingat bahwa bahan ajar tersebut perlu segera dilakukan recovery. Lalu di sini juga saya mendapatkan fitur sort untuk mengumpulkan data berdasarkan judul stok ataupun harga. Lalu saya juga menambahkan table recap agar pengguna dapat mengembalikan tampilan data ke kondisi awal. Pada bagian ini, saya menggunakan ViewModel untuk menghubungkan pilihan filter dengan data view, kemudian menggunakan compute property untuk menghasilkan data yang sudah difilter dan disortir. Lalu kita ke penjelasan yang tentang status dari stok bahan ajar, yaitu memberikan status aman, memberikan status negatif, dan memberikan status kosong. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir saja dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Jadi kita ada status dari stok bahan ajar. Kita bisa lihat sedikit, maka tampilan akan muncul seperti di awal. Lalu pada halaman stok bahan ajar, ini kita dapat menambahkan dari mata kuliah, kategori, daerah, mata kuliah, jumlah stok, versi stok, harga, dan catatan seperti yang ada pada tabel ini. Lalu kemudian menggunakan ViewModel sehingga setiap input yang diketik pengguna langsung terhubung dengan data di view. Lalu saya juga menambahkan validasi sederhana, jadi jika ada data penting yang belum diisi, maka data tidak akan langsung disimpan dan pengguna diminta untuk melengkapi form terlebih dahulu. Ini akan muncul validasi sederhana lokasi rak wajib, karena di sini kita wajib mengisi semua elemennya. Jadi apabila ada salah satu yang tidak diisi, maka akan muncul warning lokasi rak wajib. Lalu bisa ditambahkan. Lalu di sini juga ada statusnya aman, dan apabila kosong maka akan muncul warning. Karena kita stoknya ada 0, maka statusnya akan menjadi kosong dan muncul warning yang memberikan peringatan bahwa ini sudah dalam kondisi bahaya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu ke halaman setting delivery order. Dan di sini kita diperintahkan untuk menampilkan halaman setting status pengiriman delivery order bahan ajar. Lalu di sini yang membedakan adalah terdapat fitur untuk menambahkan bentuk delivery order yang baru yang terdiri dari nomor DO. Ini nomor DO-nya tergenerate otomatis.
Jika sudah ada data baru menjadi D0, D2, D1, D2, lalu ada min, nama, ekspedisi, data bahan, paket bahan ajar yang menggunakan elemen select, isi paket bahan ajar, lalu ada tanggal suci dan total paket, jadi data pada array SOP. Kita langsung ke halaman ranking dan paket. Halaman ini digunakan untuk mencatat dan memantau pengiriman bahan ajar kepada mahasiswa. Lalu kita langsung saja buat untuk menambah data yang objek. Di sini pengguna perlu mengisi nama, ekspedisi, paket bahan ajar, dan tanggal kirim. Kita coba masukkan. Setelah kita memilih paket bahan ajar tanpa menggunakan elemen select, maka pengguna setelah memilih paket, detail isi paket akan muncul secara otomatis di bawah pilihan paket seperti ini. Ini juga ada total harga paketnya. Nah, pada bagian ini saya menggunakan model untuk input data if untuk menampilkan detail paket ketika paket sudah dipilih, dan compute atau metode untuk mengambil informasi harga serta detail isi paket. Lalu kita di sini pakai delivery order. Nah, di sini nomor delivery order akan tergenerate secara otomatis karena di sini sudah terpakai yang 001, maka untuk pemesanan selanjutnya ini akan otomatis menjadi 002. Lalu di sini juga saya menggunakan voucher digunakan pada halaman stok bahan ajar dan yang digunakan untuk memantau perubahan pilihan UTBK. Ketika UTBK berubah, maka pilihan kategori akan diset agar dapat dilakukan tetap sesuai. Ya. Kita akan lalu pada halaman selanjutnya dari order digunakan ketika kita untuk akan memantau penggunaan paket bahan ajar. Jika paket ini sistem akan menjadi jika paketnya total harga. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk tugas-tugas ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.